Daerah khusus ibu kota Jakarta tidak akan mengikuti kebijakan sama seperti Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ternyata teman-teman di Jakarta tuh pajaknya nggak diputihkan, nggak seperti di Jawa Barat. Semuanya hujat Pramono, dibilang Pramono petugas partai lah, inilah nggak pro rakyat lah, dan lain-lain. Jujur kalau gue pribadi, gue mah dukung kebijakan Pramono tidak memutihkan tunggakan pajak. Karena kenapa? Lu kayak nggak tahu aja Jakarta lalu lintasnya kayak gimana, macetnya kayak gimana, parah banget macetnya. Apalagi nih di bulan-bulan puasa nih jam-jam buka, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar dari pemutihan denda dan tunggakan pajak yang ditetapkan atau diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu Gubernur Jakarta, yaitu Mas Pram, mengatakan bahwa Jakarta punya aturan. Hahaha. Dan aturan inilah yang menurut saya bikin amsyong warga Jakarta ya. Bukannya mengikuti program Kang Deddy ya agar meringankan beban rakyat, malah Pemprov Jakarta konon berkomitmen mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4. Waduh. Kan kalau roda 2 kan sudah jelas pemiliknya kebanyakan atau rata-rata adalah rakyat miskin. Kenapa sih nggak mengejar penunggak pajak dari kalangan elit, misalnya mobil-mobil mewah ya, khusus mobil-mobil mewah atau kendaraan roda 2 dengan cc di atas 1000 ya kan, dan juga mengejar para penunggak pajak kendaraan. Nah, gini ini gitu loh. Kalau salah memilih pemimpin, kan kasihan. Rakyat Jakarta jadinya amsyong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hahaha. Amsyong. Warga Jakarta amsyong ya, double amsyong seumur hidup ya, amsyong selama 5 tahun makanya ya. Janganlah pilih pemimpin, petugas partai, coba bayangin ya kan. Bukannya mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat Jakarta ya, gerakannya justru mengejar ya. Bakal mengejar para penunggak pajak bermotor. Iyalah, yang jadi target siapa? Rakyat. Coba bayangkan kalau Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, ya kan? Justru memberikan kemudahan bagi rakyat agar taat bayar pajak. Rakyat merasa diuntungkan karena tunggakan pajaknya itu diputihkan, dikosongkan. Pemerintah, daerah, Pemprov merasa diuntungkan karena mendapatkan pendapatan secara instan dari pajak yang sebelumnya nggak pernah dibayar oleh rakyat si penunggak gitu kan. Iya, tapi kalau petugas rakyat beda lagi ya kan. Lanjut. Daerah khusus ibu kota Jakarta tidak akan mengikuti kebijakan sama seperti Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ternyata teman-teman di Jakarta tuh pajaknya nggak diputihkan, nggak seperti di Jawa Barat. Jadi para semua yang bertanya kenapa Jakarta begini begitu, kenapa Jakarta nggak ada, kenapa pemutihan pajaknya nggak ada di Jakarta. Ternyata alasannya ini dari Bapak pejabat itu tersendiri. DKI Jakarta punya aturan dan tidak akan mengikuti
kebijakan di provinsi-provinsi yang lainnya. Oke teman-teman. Iya, yang jadi pertanyaan itu, terus programnya itu apa ya? Programnya yang langsung bersentuhan kepada rakyat, yang dianggap itu meringankan beban rakyat itu apa, gitu kan. Begini loh, ya kan. Kendaraan bermotor ya, terutama kendaraan roda 2 atau roda 4 ya dengan cc di bawah 1.500 itu kan kebanyakan dimiliki oleh orang-orang ya, iya, menengah ke bawah begitu ya. Nah, itu mereka nggak membayar pajak, itu bukan karena mereka nggak mau bayar pajak, tetapi ketika mau bayar pajak mungkin mereka belum punya uang pada saat itu. Contohnya siapa? Ya saya sendiri gitu kan. Waktunya bayar pajak ya kan, dihitung-hitung sekian. Ternyata uangnya mau dipakai untuk kepentingan yang lain. Akhirnya apa? Nggak jadi bayar pajak. Nah, begitu terus-menerus terjadi setiap tahun, akhirnya apa? Terjadi penumpukan tunggakan pajak dan dendanya, ya kan? Nah, itu kan bikin ketakutan. Nah, akhirnya apa? Ya saya nggak bayar pajak sampai saat ini. Ya coba, apa gitu loh programnya Mas Pram ini kalau memang tidak setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Programnya apa yang bisa meringankan beban rakyat ya? Lanjut. Guys, di sosmed lagi rame nih soal pemutihan pajak kendaraan bermotor. Jadi di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi kan mutihin tunggakan pajak kendaraan bermotor. Terus di DKI Jakarta, Bapak Gubernur Pramono Anung gak mau ikut-ikutan KDM. Hasilnya gue lihat di kolom komentar di Instagram, di YouTube, semuanya hujat Pramono. Dibilang Pramono petugas partai lah, inilah gak pro rakyat lah, dan lain-lain. Jujur, kalau gue pribadi, gue mah dukung kebijakan Pramono tidak memutihkan tunggakan pajak. Karena kenapa? Lu kayak nggak tahu aja Jakarta lalu lintasnya kayak gimana, macetnya kayak gimana, parah banget macetnya. Apalagi nih di bulan-bulan puasa nih jam-jam buka, masya Allah, pusing gue. Kalau tunggakan pajak kendaraan bermotor diputihin di Jakarta, orang-orang makin getol. Orang-orang Jakarta makin getol, beli mobil, beli motor, terus numpuk kendaraan sebanyak-banyaknya yang itu berakibat sama kota Jakarta yang makin sumpek, makin macet. Justru di Jakarta yang gue harapkan kebijakan gubernur itu bikin orang-orang males punya mobil sama punya motor. Biar beralih ke Transum, biar pada naik transportasi umum, naik KRL, naik LRT, MRT, sama bus Transjakarta yang jaringannya udah mantep. Dan juga naik Jaklingko atau Mikrotrans. Ya emang Transum Jakarta belum sempurna, tapi menuju sempurna. Dan gue berharap sih mudah-mudahan ntar mulai 2030, 2031 pas jaringan LRT sama MRT udah jadi, orang makin males pakai mobil dan orang makin males pakai motor. Biar Jakarta mantep, bisa kayak kota-kota di luar negeri tuh, kayak di Tokyo atau di Amsterdam dan lain-lain. Orang-orangnya pada naik Transum begitu. Jadi mantap Mas Pram, lanjutkan itu. Jangan lu kalau kalau ente memutihkan pajak kendaraan bermotor, gua sebagai warga Jakarta malah bakal kecewa. Sebentar ya, saya kok ngerasanya gagal paham gitu teman-teman ya. Tapi mungkin, saya berharap hanya saya yang gagal paham gitu loh. Jadi orang barusan ini nggak salah gitu loh. Karena saya ngerasa kok ada yang aneh gitu. Mendukung, Mas Pram yang tidak mengikuti programnya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Tetapi alasannya agar Jakarta tidak macet. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Kok tadi yang dijelaskan persoalan Jakarta ya kan, yang macet, yang terlalu banyak kendaraan ya kan. Kemudian berharap masyarakat Jakarta secara kebudayaan ya, secara komunal itu beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum ya kan, transportasi umum. Ini persoalannya dengan bayar pajak apa? Kok nggak nyambung gitu loh. Kalau memang Anda menginginkan Jakarta itu nggak macet,
itu bukan persoalan pajak, tapi pemerintah Jakarta harus membuat peraturan. Misalnya, kendaraan dengan usia di atas 5 tahun atau 10 tahun tidak boleh ya, tidak boleh berjalan di wilayah Provinsi Jakarta. Misalnya seperti itu, baru nanti banyak kendaraan dari Jakarta yang keluar dari Jakarta gitu loh. Dengan cara seperti itu Jakarta akan bebas macet. Tetapi kalau urusan pajak, ini urusan pendapatan daerah, Bro. Gimana orang ini ya? Wajar aja ya, mohon maaf loh ya, wajar aja Mas Pram dan Dul itu di Jakarta menang gitu loh, karena pemilihnya model macam kayak gini. Aduh, 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 amsyong, amsyong. Lanjut, lanjut. Kabar baik nih buat warga Banten, Gubernur Andra Soni rencanakan bakal hapus atau minimal mengurangi denda keterlambatan pajak kendaraan. Katanya kebijakan ini memang udah diterapkan duluan nih oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Dimana menurut Pak Andra sendiri banyak banget masyarakat Banten yang nunggak pajak bukan karena mereka nggak mau bayar teman-teman, tapi karena beban dendanya udah terlalu berat. Jadi daripada potensi pajak ratusan miliar itu ngambang terus, lebih baik dikasih solusi, biar masyarakat bisa mulai bayar pajak tanpa dihantui oleh denda. Kalau beneran direalisasikan teman-teman, jelas ini jadi langkah win-win solution sebenarnya. Kenapa? Karena pemerintah tetap dapat pemasukan dari pajak pokoknya, masyarakat juga nggak perlu lagi takut karena denda yang bikin malas bayar. Tapi di sisi lain Pak Andra, ini masukan dari kita. Perlu juga dipikirkan biar nggak ada yang sengaja nunggak pajak karena nunggu pemutihan kayak gini. Jadi kuncinya ada di regulasi yang jelas dan strategi biar kebijakan ini nggak bikin efek negatif jangka panjang ya Pak. Misalnya program pemutihan ini bisa dijadikan kesempatan buat edukasi masyarakat tentang pentingnya bayar pajak tepat waktu. Atau bisa juga dikombinasikan dengan insentif buat yang rajin bayar. Karena Pak, kalau enggak, bisa jadi malah mengulang masalah yang sama di tahun-tahun berikutnya. Coba menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen tentang ini ya. Ya, teman-temannya barusan adalah informasi mengenai Provinsi Banten ya, yang rencananya juga akan mengikuti program yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya. Tetapi belum jelas apakah Provinsi Banten ini juga akan menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor ataukah hanya menghapus dendanya atau menguranginya ya. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh konten kreator barusan ya. Kalau pemutihan itu dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan membentuk sebuah pola baru, kebudayaan baru bagi masyarakat untuk tidak taat bayar pajak ya. Karena dia mikirnya biarin aja nunggu pemutihan macam kayak gitu. Jadi sebetulnya pemutihan pajak itu dilakukan mungkin setiap 20 tahun sekali atau 30 tahun sekali misalnya seperti itu ya. Iya, nah terkait pemutihan dendanya ya setiap tahun nggak masalah lah. Pokoknya gini loh, gimana caranya itu pemerintah untung mendapatkan pemasukan pajak, tetapi masyarakat tidak merasa terbebani dan tidak merasa ditekan gitu loh ya. Itu aja kuncinya. Lanjut, lanjut. Waduh, 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 waduh. Hei warga Jawa Barat, perbolehkan kami meminjam Kang Deddy Mulyadi seminggu saja untuk mengajarkan menjadi seorang gubernur yang diinginkan rakyat Jawa Timur. Sepakat ya. Saya sebagai warga Jawa Timur mendukung program Kang Deddy Mulyadi yang diterapkan di Jawa Barat dan saya berharap Pemprov Jawa Timur juga mengadopsi gitu ya. Meniru hal baik itu nggak memalukan kok ya.
percayalah ya, nggak akan kok harga dirinya jatuh, enggak. Justru di mata masyarakat, Anda Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang baik gitu ya. Jadi saya berharap tidak hanya ada pemutihan denda, denda tunggakan pajak kendaraan bermotor ya, tetapi juga pemutihan tunggakan pajaknya ya, karena kalau cuma dendanya yang dihapus, dendanya ya memang nggak banyak ya. Yang banyak itu ya pajaknya. Apalagi kalau udah tunggakannya sampai 10 tahun gitu kan. Ya iyalah, itu besar kali itu. Bayar pokok pajak tunggakannya dan juga bayar dendanya gitu loh. Aduh. Ya, mudah-mudahan Pemprov Jawa Timur sadar bahwa program Kang Deddy Mulyadi ini sangat sangat populis di mata masyarakat karena meringankan beban masyarakat. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita lihat bersama video tentang warga Jakarta yang menurut saya gagal paham ya. Katanya dirinya mendukung Mas Pram yang tidak mengikuti program Gubernur Jawa Barat ya, agar Jakarta bebas macet dan warga Jakarta terbiasa menggunakan transportasi umum. Waduh, waduh, waduh. Lah kok aneh sekali pendapat orang ini ya. Nggak nyambung banget ya. Ini mah urusan pajak bro ya, bukan urusan kemacetan ya. Kenapa dihubungkan dengan budaya masyarakat juga gitu loh, agar menggunakan kendaraan umum gitu loh. Kalau ingin bebas macet ya, buatlah regulasi bahwa kendaraan di atas 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun harus keluar dari Jakarta gitu loh. Nggak boleh mengaspal di Jakarta. Itu baru cocok dengan keinginan Anda. Ya, persoalan pajak itu urusan lain. Orang memiliki kendaraan bermotor misalnya, memiliki kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4, nggak bayar pajak, tetap dipakai motornya bro. Tetap mengaspal di Jakarta, tapi nggak bayar pajak gitu loh. Yang rugi siapa? Pemerintah. Mobil nggak bayar pajak, tapi mengaspal, ikut merusak jalan, ya kan? Tapi dia nggak bayar pajak gitu loh. Nah, jadi tolonglah ya dipahami gitu loh antara karena menurut saya ini jauh api dari panggang gitu ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah lanjutan kabar dari pemutihan denda dan tunggakan pajak yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu Gubernur Jakarta Mas Pram mengatakan bahwa Jakarta punya aturan ya, dan aturan inilah yang menurut saya bikin amsyong warga Jakarta. Loh kok bisa bang? Iya. Jadi bukannya mengikuti program Kang Deddy ya agar meringankan beban rakyat, malah Pemprov Jakarta konon ya berkomitmen akan mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya kan. Padahal roda 2 sudah jelas-jelas milik rakyat di bawah garis kemiskinan kebanyakan ya kan. Kenapa sih nggak mengejar roda 2 dengan CC di atas 1000? Atau roda 4 dengan CC di atas 2000 gitu ya. Kemudian mengejar tunggakan pajak perusahaan-perusahaan, kan begitu. Jangan rakyat kecil lah ditekan. Gini nih kalau soal memilih pemimpin. Jadinya apa? Rakyat jadi korban, rakyat jadi amsyong. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.